Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis-hadis berikutnya kita akan membahas yang bertemakan tentang keutamaan sedekah secara rahasia dan pengaruhnya. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas di dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan masalah sedekatus sir, sedekah secara rahasia. Ada tempat-tempat di mana kita harus bersedekah secara rahasia, ada tempat-tempat di mana kita harus bersedekah dengan terang-terangan. Ya, itu sudah saya bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Seperti masalah khumus, zakat, itu harus atau sebaiknya harus terang-terangan. Ya, dilihat kondisinya. Itu sudah kita lewati pembahasannya. Al-Quran yang menjelaskan masalah ini juga sudah saya jelaskan, tapi saya ulang kembali, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Jika kamu menampakkan, ya, abda yubdi, ya, anta tubdi, antum tubduna, in tubdu. Jika kalian menampakkan sedekahmu, fa ni'ma hiya, maka itu adalah sangat baik sekali. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, ketika sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Sampai sejauh itu kinayah tentang baiknya menyembunyikan, merahasiakan sedekah. Wa in tukhfuha, jika kamu menyembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara'a, dan kamu berikan kepada orang yang fakir, miskin, karena takut dia merasa malu atau enggak enak, fa huwa khairul lakum, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, bagi yang bersedekah dan bagi yang menerima sedekah tentunya. Dan ganjarannya wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tentu ayat ini masih sangat global, perlu dirinci dengan riwayat yang lain dan fatwa ulama mengenai sedekah sir, sedekah rahasia, dan sedekah jahar atau terang-terangan. Ya, ala kulli hal, hal itu sudah kita lewati pembahasannya. Bisa, bagi yang belum mengenal bisa diulang lagi mengenai pembahasan tersebut pada bab muamalah tentang fikih sedekah. Hadisnya berkaitan dengan masalah itu, ada hadis dari Imam Ali alaihissalam. Beliau bersabda, Inna afdhala ma tawassala bihil mutawassilun ilallahi subhanahu wa ta'ala al-imanu bihi wa birasulihi, dan seterusnya sampai pada ungkapan wa sadaqatus sirri fa innaha tukaffirul khati'ata wa sadaqatul alaniyati fa innaha tadfa'u mi tatassu. Imam Ali Amirul Mukminin alaihi salam bersabda, sesungguhnya seutama-utamanya sedekah atau paling bagusnya perantara, wasilah, di mana orang-orang berperantara kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Di sini Imam Ali menyebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai wasilah pada Allah, yaitu iman pada Allah, pada Rasulnya, terus sampai kepada ungkapan dan sedekah yang dilakukan secara rahasia. Jadi bersedekah secara rahasia, secara diam-diam, itu pun merupakan bagian dari suatu perbuatan yang sangat baik sebagai wasilah, sebagai jembatan, sebagai perantara menuju pada kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang dapat menyempurnakan insaniyah, manusia, atau menyempurnakan taqarrub pada Allah, di antaranya adalah bersedekah secara rahasia. Kemudian Imam Ali menambahkan tentang falsafah atau manfaat bersedekah secara rahasia. Wa sadaqatus sirri fa innaha tukaffirul khati'ata, dan sesungguhnya sedekah rahasia itu
dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan sedekah terang-terangan karena langsungnya ia menolak atau menghindarkan kematian yang buruk. Masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda, yang beragam. Sedekah secara sia manfaatnya antaranya adalah menghapuskan dosa-dosa. Sedekah terang-terangan manfaatnya adalah menolak mati yang buruk, yaitu mati su'ul khatimah. Ya, yaitu diantaranya kita membayar khumus terang-terangan, zakat mal, zakat harta atau zakat fitrah terang-terangan. Artinya diketahui orang, dilihat begitu, ketahuan orang, ya. Terang-terangan bukan berarti mana kita itu nanti ria, ya, atau pamer, atau timbul perasaan ingin dikenal, ya, di media massa, di medsos, itu malah salah. Bahkan kalau betul-betul ada perasaan seperti itu harus dihindari dan berbahaya. Ya, karena seperti khumus pun pada kondisi tertentu, ya, dengan pertimbangan yang matang tentunya harus dirahasiakan. Ya, misalnya ketika terjadi itu dibahas dalam masalah fikih, ya, sudah kita lewati. Ya, ada contoh-contohnya. Hadis yang lain dari Imam Baqir alaihissalam, beliau bersabda, annahu kana, tentang Imam Zainal Abidin alaihissalam, Imam Baqir bersabda atau berkata, annahu kana yakhruju fil lailati adh-dhalma fayahmilu al-jiraba ala dhahrihi hatta yatiya baban fayuqri'ahu thumma yunawilu man kana yakhruju ilayhi wa kana yughatti wajhahu idza nawala faqirun li'alla ya'rifahu. Artinya tentang Imam Ali Zainal Abidin, Imam Baqir berkata, sesungguhnya beliau itu biasa, beliau di sini Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu biasa keluar pada waktu gelapnya malam sambil memanggul atau memikul kantong di atas punggungnya, itu kantong berisi gandum, hingga mendatangi pintu demi pintu. Ya, beliau bawa gandum di pundaknya, mendatangi dari pintu ke pintu, begitu. Itu seringkali begitu pada waktu-waktu malam hari, pada malam yang sangat gelap gulita. Lalu mengetuk pintu dan menyerahkan kepada orang yang keluar menemuinya. Jadi pintu fakir miskin diketuk, ketika keluar diberikan gandum itu. Sementara dia menutupi wajahnya, jadi wajahnya ditutupi sehingga nggak dikenal siapa itu. Diberikan sedekah itu. Apabila memberi kepada seorang fakir, agar orang fakir itu tidak mengenalinya, karena mungkin berasa malu ketika mengenal bahwa yang memberikan itu adalah Imam Zainal Abidin. Ini bagian termasuk sedekatus sir, sedekah secara rahasia. Ya, mungkin ada di antara kita yang memberikan sedekah, ya, misalnya memasukkan uang ke rekening begitu. Ini pun sedekah rahasia, ya. Tak tahu di rekening seorang fakir itu ada uang yang masuk. Betapa bahagianya ketika dia betul-betul tidak memiliki uang, tidak memiliki gaji. Apalagi pada kondisi pandemi seperti ini. Nah, ada orang kaya, dia memberikan uang lewat rekeningnya tanpa diam-diam, ya, secara diam-diam tanpa mengetahui memberitahu si penerimanya. Ini pun bagian termasuk sedekatus sir yang sangat besar pahalanya. Dan begitulah para imam ma'sum, mereka malah secara langsung membawa gandum, membawa makanan dan berikan kepada orang yang fakir dengan menutup muka di malam hari sehingga tidak dikenal siapa pemberinya. Nah, ketika beliau meninggal barulah ketahuan bahwa yang memberikan sedekah secara rahasia adalah beliau. Karena ternyata setelah beliau meninggal tidak ada lagi yang memberikan sedekah tersebut, ya. Nanti dilanjut oleh imam yang lain, imam berikutnya. Begitulah seterusnya tauladan dari para imam ma'sum seperti itu yang bisa kita tauladani. Jadi nggak mesti harus datang ke pintunya di malam hari, bisa lewat rekening, ya, bisa lewat pos, bisa lewat dengan cara yang lain. Yang penting termasuk misdak atau contoh rahasia atau tersembunyi. Ya. Kemudian dari yang lain dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, beliau bersabda, la tatasaddaq ala a'yunin nasi liyazakkuka fa innaka in fa'alta dzalika faqad istawfaita ajraka walakin idza a'taita bi yaminika fala tu'tli 'alaiha shimaluka fala tu'tli 'alaiha shimalaka fa innal ladzi tatasaddaqu lahu sirran yajzika 'ala niyatan. Imam Ja'far alaihissalam bersabda,
janganlah engkau bersedekah di hadapan orang-orang dengan tujuan agar mereka memujimu. Ya batal pahalanya. Sedekah yang dipuji hilang pahalanya. Kata beliau, sesungguhnya jika engkau melakukan itu, maka engkau telah mengambil atau menarik kembali pahalamu. Hilang pahalanya. Akan tapi jika engkau memberi dengan tangan kananmu, maka janganlah engkau memperlihatkannya kepada tangan kirimu. Ini kinayah ya. Saking sembunyinya sedekah. Karena sesungguhnya yang engkau bersedekah untuknya, yaitu untuk Allah, secara rahasia itu akan membalasmu secara terang-terangan. Ya, jadi sekalipun kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu, Allah akan membalas dengan terang-terangan. Nah, ini satu pahala yang dijanjikan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, Allah akan memberikan ganjaran, balasan berupa apapun dengan terang-terangan. Termasuk untuk menolak corona, kita harus banyak bersedekah, insya Allah. Jangan pelit, jangan sayang pada masa yang sangat sulit seperti sekarang ini.